semuanya. Jadi seperti yang berada di judulnya, kami mau membagikan pengalaman kami waktu kami bikin toge minggu lalu. Jadi kalau kebetulan kami sekarang mau bikin lagi. Kenapa sih kita mau share ini? Soalnya ini menurut kami ini menarik banget. Karena dari yang segini, dari kacang hijau yang segini, segenggam ini kan. Ini kalau misalnya cuma dimasak langsung, ini seporsi aja kayaknya kurang kalau aku yang makan gitu. Nah, tapi kalau ini kita jadiin toge, serius nunggunya cuma bentar banget, dan hasilnya juga bisa banyak, bisa untuk beberapa kali makan. Dan yang kita dapetin itu toge-toge yang segar, beda sama yang di pasar. Kalau di pasar tuh bisa aja hitam-hitam, udah dipegang-pegang orang. Dan intinya apalagi dalam keadaan kita yang lagi harus kurang-kurangin pergi keluar, menurut aku ini berguna banget karena kita bisa simpan toge yang biasanya hanya bisa disimpan bentar, kita bisa simpan lebih lama. Kenapa? Karena kita bisa tentuin kapan kita mau makannya, tergantung dari kapan kita mulai untuk tanam si toge ini. Oke, bahan-bahannya udah pasti. Pertama, bakunya adalah si kacang hijau. Kemudian kemarin kita juga sempat beli-beli di toko toko ini perabotan ini. Kalau nggak ada kayak gitu di mana, Bang? Kalau nggak punya? Intinya kuncinya perabotan apa aja yang mempunyai rongga, sehingga kalau bisa untuk menyaring kayak gitu. Bisa yang bentuknya kotak, bisa bentuknya bulat, gitu, sesuaikan aja. Oke, kita yang pertama perlu ini. Kemudian kita perlu apa ya? Kain flanel. Ini kain flanel ini kemarin kita udah bikin, tapi ini nggak cuma sekali pakai, ini bisa dipakai lagi. Kain flanel kalau kami kemarin pakainya 3 lembar. Kain flanel seperti ini. Ini satu lembarnya ini 3.000. 3.000 bisa berapa kali pakai? Belinya di mana tuh? Oh, kalau ini belinya di toko stationery, kayak fotokopi kayak gitu. Ini biasanya jualnya kayak gitu di sana. Kemudian ini ada kasa nyamuk. Kasa nyamuk belinya di toko bangunan. Jadi kasa nyamuk ini sebenarnya ini panjang, cuma kita sesuaiin aja sama si kain flanelnya. Harganya berapa sih? Ini kalau 1 meter 1 kali 1 meter itu yang gede itu 7.000 kan ya? Ya 7.000. Jadi dalam 7.000 itu kita bisa bikin beberapa lembar untuk bikin si toge ini. Oke. Jadi basically kita cuma perlu ini yang dan ini jadi 3 lembar. Semuanya aku keluarin bentar. Nah, tapi kalau misalnya susah cari ini karena harus di rumah, bisa pakai barang-barang yang ada di rumah. Nah, sekarang juga nanti mau cobain pakai ini baju yang udah nggak mau dipakai lagi, udah sobek, as you can see, udah sobek kayak gini. Daripada langsung dibuang, dengan kita gunakan dulu. Tapi make sure kain yang dipakai itu kainnya bersih dan juga sedikit pewarna, kalau bisa nggak ada warnanya tuh, soalnya kalau misalnya pewarna pastel kan bahaya tuh. Ini ada 3 lembar, ini 2 lembar aja. Ini soalnya kita mau bikin 2 tingkat. Maksudnya 2 tingkat gimana ya? Nanti kita lanjutin lagi ya cara bikinnya. Oke, kita mulai ya. Jadi si kacang hijaunya ini kita mau cuci. Taruh di wadah ini. Ini awalnya ya, kita cuci. Oke, saat kita cuci seperti ini, di sini bakal kelihatan mana yang bagus sama yang nggak bagus. Kalau kacang hijaunya nggak bagus, percuma kita mau bikin ke toge, soalnya nggak nunggu juga, karena kayak nggak akan nunggu gitu. Dan bagusnya di sini nggak ada yang mengapung, jadi semuanya bisa kita pakai. Oke, sekarang kita mau panasin air.
panasin air untuk merendam si kacang hijaunya. Panaskan air. Oke, jadi gunanya ini kita panaskan, kemudian tapi waktu merendamnya bukan pakai air panas, pakai air hangat. Air hangat ngebutinnya gimana? Intinya bisa dipegang sama tangannya, air hangat gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai air mendidih nanti matang, jadi air hangat aja. Kita tunggu selama 3 jam untuk direndamnya. Tapi kita tunggu dulu ya sampai airnya mendidih. Berhubung aku pelupa, jadi kita pasang timer ya. Pasang timer 3 jam. Nggak Mulai. kelihatan. 3 jam. Nah, oke. Kita mulai ya. Maaf ngegas. Oke. Sudah 3 jam ya. Oke, kita lihat keadaannya. Udah ada beberapa biji kacang hijau yang udah kepecah kulit luarnya. Sekarang kita pindahin ke medianya. Pertama, simpan dulu medianya di sini. Ini akan berlapis-lapis, simpel aja. Yang pertama itu si kasa nyamuknya. Supaya lebih elastis, kita basahin dulu kain flanelnya. Setelah basah, kain flanel. Supaya lebih rapi, kita bikin simetris dulu ya. Oke, susun, pastikan bisa muat banyak, tekan ke ujung-ujungnya. Sekarang kita masukin kacang hijaunya. Tekan lagi. Gak usah terlalu padat, kasih ruang mereka untuk bertumbuh. Kemarin kami ada kesalahan juga karena kami terlalu padat. Kita nggak expect tiba-tiba hasilnya bakal sebanyak dan sepadat itu. Resikonya apa? Kalau misalnya terlalu padat, nanti pertumbuhannya jadi nggak rata. Ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu pendek. Terlalu panjang, terlalu pendek. Udah cukup? Oke, kata-kata kameramen udah cukup guys. Sekarang kita mau bikin tingkat keduanya. Sama kayak tadi, diawalin sama kain kasa nyamuk. Ini basahkan kain flanel. Kita rapikan. Kita pastikan ada ruang yang cukup luas untuk tumbuhannya si toge. Kayak sudah lebih banyak ruangnya ya. Kalau misalnya kita kelipat kayak gini kan jadi lebih sedikit ruangannya. Jadi kita pastikan ada ruangan yang luas untuk ditanami oleh toge. Oke, sama seperti tadi. Kita taruh lagi. Tidak perlu terlalu rapat dan jangan bertumpuk-tumpuk. Sudut-sudut sini boleh juga. Itulah pentingnya tadi kenapa kita pastikan semuanya itu
membuat ruangan yang cukup untuk pertumbuhan si toge ini. Cukup tambah dikit lagi ya. Pasti ada ruang-ruang. Nah, bayangkan aja satu ini nanti bisa jadi panjang. Itu panjang dan tebal, karena itu jangan terlalu padat. Kayaknya udah bisa tuh. Bisa ya. Tinggal kita tutup terakhir pakai kain flanel yang terakhir. Kita perlu kasar, langsung aja flanel. Kita basahin lagi. Make sure ini lembab. Kurang lembab ini tuh. Oh ya, ini belum ke air ya. Oke. Keringin lagi. Apa? Kebiasaan nyuci. Oke. Udah deh. Kalau bisanya gini aja. Mau langsung siram? Ini kayaknya mending ngikutin yang sebelumnya deh, biar ketutup. Ikutin aja, oke. Biar benar-benar tertutup. Oke, jadi ini disiram berapa kali sehari? Disiram 2 kali sehari, kayak gitu. Dan kalau misalnya pakai kain flanel ya, kalau misalnya pakai ini kain yang lebih tipis, lebih kurang menahan air, kita harus lebih sering lagi disiram. Cara nyiramnya gimana nanti? Oke, untuk nyiramnya kita siram dengan curan, pastikan semuanya dapat. Hanya basah. Kemudian media yang kita tadi udah susun, kita sekarang mau taruh ke tempat yang gelap. Kenapa? Karena si toge ini kalau mau dapat toge yang putih dan warnanya bagus, dia perlu tempat yang gelap. Di sini kami DIY aja. Kita lihat di sini udah jarang kepake dan juga bisa ditutup. Jadi kita masukin media tadi ke dalam wadah panci ini. Kalau di rumah bisa pakai tempat lain. Pokoknya kuncinya adalah terhalang dari cahaya. Tapi meskipun terhalang seperti ini, kita harus make sure memberikan jalur udara. Karena bagaimanapun kacang hijau ini yang akan jadi toge ini ada makhluk hidup. Jadi dia perlu ada udara. Karena itu kami kasih penyangga di ujung-ujung dari panci ini supaya menyangga membatasi dari cahaya tetapi tetap memberikan jalan udara. Kalau kalian bisa pakai baskom yang lebih besar boleh, bisa dilubang-lubangi, pokoknya kuncinya itu gelap tapi ada sirkulasi udaranya. Sekarang kita tutupin. Tugasnya buat make sure nggak ada cahaya. Kalau ada cahaya nanti yang ada hijau-hijau si togenya jadi berdaun, terus nanti tunas-tunasnya berwarna ungu gitu. Ini udah kayak seperti ini, kita juga tetap tutup. Nah, buat ini kita tutup sesuatu yang melindungi dari cahaya tetapi tetap memberikan jalur udara, makanya pakai kain kayak gitu. Oke, kita tunggu besok kita mau siram sekaligus kita lihat perkembangannya gimana ya. Kalau di sekarang udah jam berapa? Kameramen jam 8. Jam 8. Oke, jadi kita bikin tiap jam 8 malam dan jam 8 pagi. Besok kita update ya. Sudah 1 hari. Jadi ini yang kacang hijau yang kemarin udah pas 1 hari. Sekarang kita mau siram. Tadi pagi juga udah siram, sekarang mau siram untuk sore-sorenya. Karena seperti tadi udah bilang sebelumnya, sehari kita siram 2 kali ya. Kayak gimana cara nyiramnya? Dari atas aja cukup. Kita basahi seluruh permukaannya.
pastikan semuanya basah, nggak usah diotak-atik, dibuka-buka atau gimana, biarin aja airnya merembes. Oke, kita simpan lagi ke tempat tadi. Jadi ini udah hari ketiga, sorry banget kemarin nggak sempat ngeliput. Jadi jangan kaget, soalnya emang perkembangannya tuh bakal cepet banget. Nah, Ini hari ketiga ya? sudah hari ketiga, kita lihat ya. Wow. Udah segini. Kalau kalian sukanya pendek-pendek, harusnya udah bisa panen kemarin. Begitu. Jadi kalau 2 hari aja udah cukup sebenarnya. Iya sih. Coba di ini dong. Ini baru tingkat pertama. Nih, coba lihat ada tingkat keduanya. Akarnya saya bawa Coba sini. di yang kedua, lihat yang kedua. Ya. Lihat yang kedua. Nah, ini yang kedua. Oke, terus kita bisa lihat perbedaannya. Yang di sini yang merah-merahnya lebih sedikit daripada yang ini, karena kalau yang atas lebih gampang kena cahaya matahari. Oh, berarti kemarin kena cahaya dong berarti. Sedikit kena cahaya matahari. Kalau ini tuh lebih bagus karena dia lebih sedikit kena cahaya mataharinya. Oke. Itu sekarang kita tinggal panen aja. Jadi cara panennya gimana nanti? Cara buang ampasnya? Jadi intinya tinggal dibalikin, nanti shake-shakein gini supaya kulit-kulit arinya dari si kacang hijaunya tuh keluar. Baru kita pindahkan ke tempat ke wadah. Tuh bisa, kalau misalnya kalian gemesan digunting terserah, tapi kalau mau rapi dicabutin aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke.